Ayah, aku diterima. Diterima terus kenapa, perempuan kok? Buat apa sekolah tinggi-tinggi, buang-buang tenaga dan uang ayah? Aku sudah bilang sama tante kamu. Kamu akan diatur untuk kencan buta, cepat-cepat menikahlah. Agar tidak banyak mimpi siang bolong. Guzong, Nona Song akan segera tiba. Siapkan semuanya, setelah makan langsung ke kantor catatan sipil. Guzong, kamu tidak mau lihat dulu bagaimana rupa Nona Song? Bagaimana kalau tidak sesuai dengan selera kamu, Yu Chen? Kakek punya penyesalan terbesar dalam hidup ini. Yaitu tidak bisa melihat kamu menikah dan punya anak. Kakek, tenang saja, kamu pasti akan baik-baik saja. Aku tidak peduli. Kamu harus menikah kalau tidak. Kamu bukan cucu saya. Lakukan seperti yang saya katakan. Ya, Guzong. Guzong, saya ingat semalam saya pergi menjemput seseorang. Kamu diberi obat, kamu tahu tidak? Saya diberi obat. Saya bertemu dengan seorang bajingan yang ingin. Kenapa kamu pergi ke hotel pada jam kerja? Itu Hijiajia. Hijiajia bilang saya harus menjemput Lizong. Tapi bagaimana bisa bertemu bajingan? Apakah saya salah kamar? Hal kecil saja tidak bisa, masih bilang sekretaris sempurna. Sepertinya perjanjian kita harus dipercepat. Guzong, ini tidak sepenuhnya salah saya. Bagaimana mungkin begitu kebetulan? Pasti ada orang. Ada yang mengatur untuk menjebak saya. Tidak mungkin begitu kebetulan. Saya masuk ke kamar yang ada bajingannya. Saya juga pingsan. Kamu benar, ini akan saya urus. Kamu istirahat saja. Orangnya sudah ketemu. Apa itu Menir Zhang? Baik, saya tahu. Guzong, saya sedikit haus. Bisa tolong ambilkan saya air? Guzong, lihat kedua tangan saya penuh. Mungkin kamu bisa menyuapi saya. Kamu ingat. Ingat apa? Nona, kamu yang terakhir masuk. Mungkin kamu bisa naik lagi nanti. Dari mana datangnya kakek tua ini? Kamu yang keluar. Grup siapa saja bisa masuk. Lucu sekali. Kamu yang terakhir masuk, tentu kamu yang keluar dulu. Dari mana kamu datang, gadis kecil? Ada hak kamu bicara. Kamu bawa dia keluar. Siapa ini berani bicara seperti itu kepada Kak Jajia? Jangan keluar dulu. Gadis kecil biarkan dia keluar dulu. Sepertinya kalian berdua tidak terlalu ingin tinggal ya. Kalau begitu kalian berdua keluar saja. Kamu ini kenapa kok sampai mendorong orang tua kakek kamu baik-baik saja kan? Dia ingin keluar bersamamu kalau begitu kalian keluar saja. Gadis kecil kamu siapa namanya? Nama saya Songkinya, saya datang untuk wawancara di grup Gu. Oh baik-baik. Songkinya saya ingat kamu. Oh lift sudah datang, mari kita ke sana. Kakek, Kamu mau ke lantai berapa? Tolong tekan lantai 32. Kakek, kenapa kamu datang? Jangan bicara dulu.
Hari ini ada seorang gadis kecil bernama Song Qingya. Kamu segera rekrut dia ke perusahaan. Berikutnya Song Qingya. Halo pewawancara, nama saya Song Qingya. Kamu adalah lulusan terbaik Universitas Jiang tahun ini. Orang ini tidak perlu wawancaranya tidak lulus. Kamu. Hanya karena kejadian di lift pagi ini kamu balas dendam. Sebagai pencari kerja yang belum masuk kerja berani berteriak padaku. Tidak terima ya? Saya umumkan karir kamu belum dimulai. Sudah selesai lulusan terbaik. Kakek kamu ini sedang apa? Kenapa tiba-tiba ikut campur urusan wawancara? Kamu lakukan saja seperti yang saya katakan. Gadis kecil ini cantik dan baik hati. Merekrutnya ke perusahaan tidak ada ruginya. Tapi masuk perusahaan juga butuh kemampuan. Siapa yang datang ke perusahaan tidak punya kemampuan. Kalau kamu tidak lakukan seperti yang saya katakan, saya akan hitung-hitungan denganmu. Menantu perempuan saya sudah pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Kamu berencana kapan akan membawanya kembali? Saya ingin bertemu dengannya. Baik-baik kakek, saya janji padamu. Saya akan rekrut Song Qingya ini ke perusahaan. Ini baru benar. Urusan menantu perempuan saya kamu juga harus perhatikan. Tahun baru ini, kalau saya tidak bisa bertemu dengannya, saya tidak akan mengakui kamu sebagai cucu. Kakek, saya jamin akan membawa menantu perempuan saya untukmu. Tapi kamu harus janji padamu tidak boleh marah-marah lagi, harus jaga kesehatan. Haha, saya akan dengar kata-katamu. Asalkan tahun ini, saya bisa bertemu dengan menantu perempuan saya. Aku tidak khawatir tentang apapun. Perusahaan Anda juga merupakan salah satu perusahaan terkemuka di kota Jiang. Saya tidak berharap wawancara itu konyol. Apa yang kau hitung? Sepatah kata dari saya. Nah, begitu. Saya juga meremehkan di perusahaan ini. Yang mana Song Qingya? Ini aku. Aku sendiri yang mengatur tentang Nona Gusong. Mengapa Anda selalu datang ke wawancara pribadi? Hanya ada aku? Anda adalah Song Qingya. Gu selalu halo. Di mana orang ini tampaknya telah melihat. Kenapa agak familiar? Beberapa tempat tersisa hari ini. Hari ini tidak ada tempat wawancara. Karakter Song Qingya ini sangat arogan sebelum dia bergabung. Aku telah membatalkan wawancara. Karena itu, saya masih kekurangan sekretaris di sekitar saya. Pelacur ini berani merayu Jenderal Gu. Aku akan memberimu warna. Bukankah ini kecantikan baru perusahaan? Siapa kau? Gadis kecil ini memiliki temperamen. Pergi, hooligan baikku. Bagaimana dengan hooligan? Ya Gus lalu. Sudah berdiri diam? Gu total. Apa sistem berteriak di perusahaan selama bekerja? Dia selalu melecehkan saya. Dia selalu merayuku. Gu selalu meminta Anda untuk percaya bahwa saya adalah dia yang melecehkan saya. Rubah kecil berani merayu Mener Zhang. Belum terburu-buru. Beri aku hal kecil seperti itu. Mengganggumu. Kau pergi. Gu selalu dia melecehkan saya. Gu, kau harus percaya padaku. Gu selalu gadis kecil ini terlalu sombong dan tidak tahu siapa yang merekrutnya. Aku merekrutnya. Tolong beri aku kesempatan. Saya telah bekerja untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Orang seperti Anda bisa tinggal di perusahaan. Aku tidak ingin melihatmu lagi besok. Pindah ke lantai 32. Mengapa lantai 32 begitu akrab? Baik Pak Gu. Silakan pelajari dulu bahan-bahan ini, nanti akan ada tugas baru. Persiapkan diri dengan baik. Baik Asisten Zhao. Terima kasih Pak Gu untuk kejadian pagi ini. Pak Gu memang selalu dingin seperti ini.
Saya tidak tahu bagaimana harus berinteraksi dengannya nanti. Pak Gu, rapat akan segera dimulai. Saya tahu. Oh ya, di mana ijazah pernikahan saya? Kenapa Pak Gu tiba-tiba ingat ini? Tidak ada apa-apa, di mana kamu menyimpannya? Temukan dan berikan padaku. Ijazah pernikahan sepertinya ada di lemari. Cari dan temukan untukku. Maaf Pak Gu, maaf Pak Gu. Anda baik-baik saja? Saya tidak sengaja. Tidak apa-apa, lain kali hati-hati. Ya, maaf Pak Gu. Manajer He, tolong bantu saya. Manajer Zhang, jangan asal tuduh. Manajer He, kenapa kamu berubah sikap begitu cepat? Jika kamu masih ingin tetap di perusahaan Gu, lakukan satu hal untukku. Apa itu, Manajer He? Saya ingin Song Qingya si Jalang itu keluar dari grup Gu. Song Qingya, karena dialah saya dipecat oleh Pak Gu. Manajer He, apa yang akan kamu lakukan? Saya pasti akan membantumu. Saya ingin dia pergi. Gu Yuchen, saya akan mengusir semua wanita licik di sekitarmu. Satu persatu. Kamu hanya milikku. Pak Gu, Kamu datang untuk apa? saya datang untuk membuat dokumen untuk Pak Gu. Kamu pantas masuk ke kantor Pak Gu? Manajer He, saya sekretaris Pak Gu, kenapa tidak boleh masuk? Memangnya kenapa? Siapa tahu kamu menggunakan cara licik untuk menggoda Pak Gu. Perhatikan kata-katamu. Berani melakukan hal seperti itu tapi tidak mau dibilang. Kamu malah menukar nama CEO Grup Tiansheng dan CEO Grup Wuyou. Apakah kamu tahu perusahaan kita sedang bernegosiasi dengan dua grup besar ini? Acara ini akan menentukan sikap kita terhadap mereka. Apa? Kamu ingin menghancurkan kepercayaan yang sudah susah payah kita bangun? Tidak mungkin, dokumen ini sudah saya cek dengan asisten Zhao. Tidak mungkin ada kesalahan. Masih mau membela diri? Lihat baik-baik. Sungguh bukan saya yang salah, saya bersumpah. Saat terakhir saya cek, semuanya benar. Apalagi yang mau kamu katakan sekarang? Apakah kamu mata-mata dari grup Shengtian? Sungguh bukan saya yang salah. Bahkan jika Pak Gu di sini pun saya akan berkata begitu. Kamu punya muka apa untuk menyebut nama Pak Gu? Aku kasih tahu, ini tindakan kriminal. Bukan aku mau ketemu Pak Gu, pasti kamu yang mau menjebak aku. Ribut apa sih? Pak Gu, Song Qingya, dia bisa saja salah memasukkan nama. Pasti dia mata-mata dari perusahaan lain. Dia pasti mau menghancurkan hubungan perusahaan kita dengan grup Wuyu. Pak Gu, benar bukan aku sudah cek, tidak ada masalah. Pasti ada orang yang menjebak aku. Setelah kamu cek, kamu pergi kemana lagi? Oh, aku juga ke ruang minum. Ya, pasti ada orang di sana yang menukarnya. Cek CCTV pasti ketahuan. CCTV di ruang minum sudah rusak dari dulu. Pak Gu, waktu aku lewat ruang minum, aku lihat manajer Sang di dalam, kelakuannya mencurigakan. Kenapa kamu masih di sini? Pak Gu, aku datang ambil barang, aku tidak bersalah, jangan salahkan aku. Cek CCTV saja. Pak Gu, CCTV di ruang minum sudah rusak dari dulu. Pak Gu, CCTV sudah diperbaiki minggu lalu. Laporkan ke polisi saja. Pak Gu, aku terpaksa, maafkan aku, tolong. Apa ada orang yang menyuruhmu? Bodoh, CCTV sudah ada di sini. Bicara ngawur. Laporkan ke polisi saja. Pergi. Kamu pergi, kamu dipecat. Pak Gu, kenapa aku tidak bersalah? Dengar tidak, kamu dipecat. Cepat pergi. Pak Gu, kenapa sih? Bukannya semuanya sudah jelas. Pak Gu, surat nikah Anda tidak ketemu. Entah punya istri masih ada atau tidak. Bagaimana kalau Anda telepon istri? Pak Gu, satu surat nikah juga bisa cerai. Sudah, kalian semua keluar dulu. Dengar tidak, Pak Gu suruh kamu keluar. Masih di sini ngapain? Pak Gu, kenapa sih? Semuanya sudah jelas. Kasih aku alasan. Pak Gu mau memecat kamu, perlu alasan apa lagi? Kamu terlalu lancang, keluar.
Halo, Nona Song. Halo, Halo, Nona Song. Kenapa kamu menangis? tidak, cuma ada sedikit masalah. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Pak Gu telepon ada apa? Ah, tidak ada, salah sambung. Pak Gu, kalau ada yang ingin dikatakan, silakan langsung saja. Saya ingin bertanya, apakah Anda masih di Jiangcheng? Saya ingin bertemu dengan Anda. Hem, Sebenarnya bukan saya, tapi kakek saya yang ingin bertemu dengan Anda. Saya juga. Bisakah Anda menemani saya kembali untuk menemui kakek saya sekali? Saya bisa membayar Anda atau Anda bisa mengajukan permintaan. tidak perlu, Pak Gu, uang yang Anda kirimkan sebelumnya. Saya belum menghabiskannya, Anda bisa menyebutkan waktu. Waktunya belum pasti. Nanti saya akan menghubungi Anda lagi, ya. Bisa, Ada sesuatu yang terjadi, apa yang bisa saya bantu? bos saya memecat saya. Pak Gu, Direktur Liu dari grup Shengtian, mungkin akan tiba sore ini, kita bisa berangkat. Pak Yo. Bos Anda benar-benar tidak tahu bakat, tapi Anda bisa bekerja di perusahaan saya. Perusahaan Anda? Tidak usah, saya ingin mencoba sendiri lagi. Hem, Apakah Anda mendengar? Pak Gu sepertinya sudah menikah. Pak Gu menikah. Siapa istrinya? Kenapa kita tidak pernah mendengarnya? Ya, istri Pak Gu tidak pernah muncul di tempat umum. Apakah dia terlalu jelek? Saya pikir mungkin juga karena dilindungi terlalu baik oleh Pak Gu. Song Qingya, Anda adalah sekretaris Pak Gu. Apakah Anda tahu siapa istri Pak Gu? saya tidak tahu, tapi apakah Anda tahu kemana Pak Gu pergi? Pak Gu tiba-tiba mengundang Direktur Liu dari grup Shengtian dan sudah pergi. Baik, terima kasih, saya pergi dulu. Apakah Pak Gu dan istrinya akur? Saya juga tidak tahu. Pokoknya saya pikir, ngobrol apa lagi? Waktu kerja tidak bekerja dengan baik. Pak Hu, saya sudah mengantar Direktur Liu pergi, tunggu sebentar, saya akan mengambil mobil. Pak Gu, Anda mengikuti saya. Apa ini? ini obat mabuk, saya tebak Anda pasti akan minum hari ini. Jadi saya siapkan sebelumnya. Pak Gu, saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi sekretaris yang baik. Kenapa Anda tertawa? Pak Gu, Anda juga bisa kena godaan. Apakah mobil sudah datang? Sudah di depan pintu, mari pergi. Pak Gu, saya pulang dulu. Zhao Bin, antar sekretaris Song pulang. Sudah malam, sulit dapat taksi. Tidak perlu, Pak Gu, saya bisa pulang sendiri. Asisten Zhao bilang Pak Gu terlalu banyak minum, cepat antar dia pulang. Kepala saya sudah tidak sakit lagi. Obat mabuk Anda cukup efektif. Ayo, naik mobil saya pulang. Ayo, kita pergi. Kalau ngomong lagi, nanti malah makin malam. Ayo. Guzong, sampai jumpa besok. Saya pasti akan tepat waktu ke kantor. Jangan lupa janji kita. Saya cuma kasih kamu waktu 1 bulan. Janji apa? Tenang aja, saya pasti nggak akan mengecewakan kamu. Siapa yang suruh kamu masuk ke kantor Guzong? Kamu? Bukannya kamu udah diusir dari Gu Group? Siapa yang suruh kamu balik? Kamu? Bukannya kamu udah diusir dari Gu Group? Siapa yang suruh kamu balik? Tentu saja Guzong yang suruh saya balik. Saya mau ngasih dia kopi. Guzong, kopi Anda? Hehe. Nggak pakai susu, nggak pakai gula, nggak pakai es. Gak ada apa-apa, kamu keluar dulu aja. Oke Guzong, kalau ada masalah, panggil saya aja. Kamu tahu nggak? Saya lihat sendiri Song sekretaris turun dari mobil Guzong. APA, Guzong ngantar Song sekretaris pulang? Ya, nih Song sekretaris ini siapa sih? Jangan-jangan Song sekretaris ini istri misterius Guzong. Kamu ngomongin apa sih? Kerja dong?
Siapa yang dijemput dari mobil Guzong? Song sekretaris. Nggak pernah lihat Guzong ngantar cewek pulang. Beneran dia? Song Qingya, kamu itu istri misterius Guzong ya? Gimana mungkin saya istri misterius Guzong? Terus kenapa kemarin kamu turun dari mobilnya? Kamu ngejepret saya? Seluruh kantor pada ngomongin kamu yang menggoda dia. Nggak ada habisnya ya? Waduh, salah paham nih. Udah. Guzong kemarin cuma numpangin saya pulang. Jangan percaya gosip. Jangan nyebarin gosip. Lagi pula saya udah nikah. Kalau kamu suka Guzong, kejar aja. Kenapa sih selalu nyerang saya? Kamu udah nikah? Baguslah kalau gitu. Saya kasih tahu ya. Jangan sampai saya lihat kamu lagi. Dan Guzong di luar urusan kantor. Orang ini kenapa sih? Hi Zongjian, lama nggak ketemu. Zhang Mener, kenapa kamu di sini? Kamu lupa, semua ini berkat kamu. Saya baru aja keluar dari penjara. Pengen balik ke Gugrup? Suruh Song Qingya minggat dulu. Ini udah kita sepakati sebelumnya. Song Qingya, keadaan saya sekarang ini semua berkat dia. Suruh dia minggat dari Gugrup. Ada nih. Jangan cari saya. Song Qingya nanti jemput Pak Li, alamatnya nanti aku kirim. Aku masih ada kerjaan nih. Kalau bukan kamu siapa lagi? Semua sibuk, kamu kan santai aja. Kenapa enggak nurut? Pak Li itu klien besar kita. Kalau sampai keteteran gimana kamu jelasin ke Pak Gu? Oke, aku yang jemput. Zhao Bin paham Pak Gu, Anol. Pak Li udah bangun belum? Aku datang jemput. Aduh, Akhirnya giliran aku ya. Hari ini aku bakal tunjukin kehebatan aku. kamu, tolong. Harus nemuin Song Qingya. Itu Pak Gu. Tolong jangan. Ambilin kartu kamar. Itu Pak Gu. Song Qingya buka pintu. Song Qingya. Cepetan buka pintunya, Song Qingya. Apa? Ternyata sama Pak Gu. Song Qingya kamu kenapa, sampai begini, malah nginep. Pak Gu kenapa datang? Pak Gu ini harus dilihat baik-baik. Kamu lumayan ganteng juga. Ada apa sih? Pak Gu kamu wangi banget. Pak Gu, aku enggak lihat apa-apa kok. Qingya kayaknya dikasih obat, hubungi dokter Hi dulu. Mending kamu antar dia pulang aja Pak Gu. Ayo, kita lihat siapa di dalam, lapor polisi aja. Oke Pak Gu, enggak ada masalah besar. Cuma obat bius dosis kecil, tapi kalau udah sadar, bagusnya konsultasi psikolog. Oke, Kalau gitu aku duluan ya Pak Gu. ya. Pak Gu, ini rumahku A1. Ada yang masih enggak enak badan. Permisi, Pak Gu ada di meja mana? Anda siapa ya?
Oh, aku Marga Song. Nona Song, silakan ikut saya. Maaf, kayaknya salah deh. Yang aku cari Marga Gu. Enggak salah Nona, Pak Gu udah nunggu di dalam. Nona, silakan ikut saya. Nona Song, kamu telat. Maaf ya, macet di jalan. Kalau gitu aku langsung aja ya, mau berapa maharnya? Mahar, Kamu kan datang buat nikah ya? Katakan, berapa yang kamu mau? 5 juta. Baik. Sok-sok dingin bos besar. Bibi kecilku bilang, kamu cuma biasa-biasa aja, maksain diri sewa ruangan VIP. Emangnya kamu pikir diri kamu bernilai puluhan juta? Tuan Gu setuju dengan mudah. Pasti tidak masalah dengan uang. Kalau begitu, lebih baik cari angka keberuntungan. 8,88 juta. Hari ini aku mau lihat. Sampai kapan kamu bisa berpura-pura jadi pria aneh ini? Ini 20 juta, asal setuju nikah sama aku langsung urus pernikahan. Ada permintaan apa saja, silakan ajukan. Mungkin dengan uang ini. Aku bisa lanjut kuliah S2, tapi... Lalu, apa syarat kamu? Tidak ada yang gratis. Aku tidak ada syarat, setelah menikah kita tidak saling ganggu. 20 juta ini jadi milikmu. Ingat apa? Tidak ada. Ya. Tuan Gu, aku rasa aku sudah cukup baik. Ya, lebih baik kamu antar aku pulang. Pulang sendiri naik taksi. Ya, Tuan Gu. Perumahan elit kamu ini, aku tidak tahu jalannya. Kamu sudah baik, antar aku sampai rumah. Aku suruh Xiaobin antar kamu. Terima kasih Tuan Gu. Selamat pagi Tuan Gu. Ada apa Tuan Gu? Kemarin kamu yang suruh Song Qingya ke hotel. Ya, benar Tuan Gu. Dia kemarin diracuni. Apa? Kok bisa ada hal seperti ini? Kenapa dia tidak ke hotel? Jangan-jangan. Tuan Gu, kemarin Tuan Li datang. Jadi aku atur dia ke sana. Dia dan Tuan Li tidak terjadi apa-apa kan? Kemarin di kamar bukan Tuan Li, tapi manajer Zhang. Kok bisa kebetulan seperti ini? Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Gu, aku benar-benar tidak tahu. Itu manajer Zhang. Kemarin Tuan Li di hotel, dia harus ada yang jemput. Aku lihat Song Qingya agak santai, jadi aku suruh dia kerjaan ini. Aku benar-benar tidak tahu, manajer Zhang juga ada di hotel. Tuan Gu, Anda harus percaya aku. Song Qingya dan manajer Zhang memang selalu bermasalah. Mungkin manajer Zhang sengaja balas dendam. Bagaimana dia tahu Song Qingya akan ke hotel? Manajer Zhang juga punya banyak bawahan di perusahaan. Mungkin mereka yang bocorkan informasi. Gu Zong, biar saya selidiki dulu masalah ini. Saya pasti akan memecatnya. Sudah, kamu keluar dulu. Gu Zong, kopi Anda. Kalau tidak ada hal lain. Tunggu, kamu bersihkan dulu ya. Baik, Gu Zong. Gu Zong, ada apa? Tidak ada, lanjutkan saja. Gu Zong, pekerjaan sudah selesai, saya keluar dulu. Tunggu, Tolong ganti kopi saya, yang ini sudah dingin. Gu Zong, kopi ini memang dingin. Saya mau yang baru. Baik. Gu Zong, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangan. Apa yang terjadi, kenapa pikiran saya penuh dengannya? Gu Zong,
Pelayan? Seafood dan daging sapi tidak usah. Ikan diganti dengan timun. Minuman tidak usah. Guzong, Anda juga melayani tamu lain seperti ini? Bukan, siapa yang pesan, tidak tahu acara apa. Guzong, pesanan salah, saya akan segera ganti. Kenapa? Pesan makanan saja tidak bisa. Bawa kamu keluar malah bikin masalah. Guzong, Anda benar-benar serius kerja sama? Bawa dua gadis kecil ini, mau bikin onar? Lizong, Guzong, maaf, ini benar-benar bukan pesanan saya. Pasti salah, saya akan segera ganti. Lizong, mungkin restoran ramai, pelayan salah. Saya sudah suruh orang ganti. Guzong, ini juga kecelakaan. Bawa botol kosong bicara bisnis dengan saya. Lizong, saya juga tidak tahu kenapa hari ini. Lizong, anggur ini, Guzong sudah bilang, hanya dipakai saat bertemu pelanggan penting. Manis-manis, bahagia manis, setengah gelas ini adalah doa agar hidup Anda bahagia dan manis. Ini namanya ada awal ada akhir, lancar-lancar saja. Semoga karir Anda lancar, semuanya berjalan baik. Oh begitu, bagus-bagus, gadis kecil ini pintar bicara. Lizong, lihat, kesalahpahaman sudah selesai, mari kita bicara kerjasama. Baik, kerja sama hari ini, saya rasa tidak ada masalah, kita sering bertemu ke depan. Baik, ayo minum. Anggur enak, hahaha. Hari ini kenapa? Tidak tahu Lizong sangat penting bagi perusahaan kita? Guzong, benar-benar bukan saya. Itu Song Qingnya. Dia sendiri. Sudah, tidak usah bicara lagi. Pasti kamu yang main, kamu dipecat. Gu, jangan pecat aku. Lihatlah aku yang sepenuh hati. Untuk perusahaan selama bertahun-tahun, jangan pecat aku, ya Gu. Aku mohon. Gu, aku mohon, jangan pecat aku, ya? Aku melakukan ini karena aku suka kamu, Gu. Kamu pulang dulu, kamu sudah mabuk. Tulis laporan 3.000 kata untuk Xiaobin, sementara tidak perlu ke kantor. Terima kasih, Gu. Bu, aku sudah bayar tagihan. Asisten Zhao belum datang ya? Ternyata kamu cukup mahir dalam budaya meja minum. Kamu tidak tahu, aku bisa banyak hal. Lalu apalagi yang kamu bisa? Datang ke sini, aku kasih tahu. Tebak, Kamu berani mempermainkan aku. tebak apa yang aku bisa. Hei Song Qingya, duduk yang baik. Gu, mau antar sekretaris Song pulang dulu. Lihat situasinya, pasti harus antar dia dulu, hati-hati di jalan. Baik. Gu, tinggal 10 menit lagi sampai rumah sekretaris Song. Baik. Song Qingya, bangun, tinggal 10 menit lagi sampai rumah, bangun. Maaf Gu, tadi ada mobil pindah jalur. Selesai. Dia mabuk, apa aku sudah mengambil keuntungan darinya? Xiaobin masih lama lagi. Di persimpangan berikutnya sampai. Qingya, kenapa ini? Bibi, kamu kenal dia? Tahu dia tinggal di mana? Aku bibinya. Qingya, kenapa ini? Bibi, nanti aku jelaskan, aku antar dia pulang dulu. Baiklah, anak ini. Kenapa siang-siang mabuk seperti ini? Cepat ikut aku. Hati-hati. Kamu siapa sama Qingya? Aku bosnya, Bibi, hari ini temani aku urusan minum-minum, maaf ya. Kamu bosnya ya?
Terima kasih sudah mengantarnya pulang hari ini. Akta nikah, dia sudah menikah. Gu, tersenyum pada bos, adalah kualitas dasar seorang sekretaris yang baik. Kamu begini mengganggu pekerjaanku. Gu tidak mau aku tersenyum padanya, apa harus aku menangis padanya? Gu, kopi Anda. Kenapa kamu? Sekretaris Song ada urusan, aku bantu. Letakkan di sana, kamu pergi. Zhao Bin, bantu aku buka kamar di Hotel Internasional. Baik, Gu. Aku mau istirahat sebentar. Orangnya sudah pergi. Ini ada dokumen, kamu antarkan ke Pak Gu. Siapa kamu sampai bisa memerintahku? Kamu sekretaris Pak Gu, kalau bukan kamu siapa lagi? Kalau tidak mau tinggal di grup Gu, cepat-cepat pergi. Baik, aku akan pergi. Dia di Hotel Internasional, kamu pergi sekarang. Hei, orangnya sudah pergi. Nanti aku akan mengirim pesan ke istri Pak Gu. Kamu ajak lebih banyak orang, semakin banyak semakin baik. Songkingnya. Kamu berani tidur dengan bos. Aku ingin lihat bagaimana istri Pak Gu menghukummu. Nanti Pak Gu juga akan membencimu, pelacur. Aku lihat kamu masih punya muka apa. Sial, Pak Gu ternyata diracuni. Tidak sadarkan diri. Tapi Song King ya, kamu kenapa? Kenapa kamu menurut saja padanya? Jangan-jangan aku jatuh cinta pada Pak Gu. Sayang, kamu baik-baik saja. Untung anaknya baik-baik saja, kamu kenapa? Kamu malah membiarkan selingkuhan masuk ke rumah. Salahku, seharusnya aku menghalangnya di luar. Malah membuat King keguguran. Salahku, aku pantas mati. Tapi King, kamu kenal dekat dengan Pak Gu. Tidak kenal, kenapa, kamu tahu. Aku jarang menghadiri acara makan. Terakhir kali 3 bulan yang lalu. Ah iya, benar. Waktu itu Pak Gu juga ada. Dia juga ada. Iya, setiap kali kamu tidak enak badan. Pak Gu yang menyuruhmu istirahat dulu. Kamu lupa meja minum yang kamu tinggalkan lebih awal. Sepertinya ada sedikit ingatan. Jangan bicara omong kosong, cepat ceritakan. Suyao, kamu mau bagaimana? Besok aku akan menemuinya, menyuruhnya pergi dari kota A. Menyuruhnya jangan pernah mengganggu hidup kita. Tenanglah King. Kedepannya Su Yao tidak akan muncul dalam hidup kita. Kamu mau percaya padaku sekali lagi. Baik, aku percaya padamu. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Kalau begitu, ada yang perlu aku ambilkan untukmu. Tidak perlu, di sini ada Ping yang menemaniku, kamu pulang dulu. Kamu urus dulu urusannya, baru kita bicara lagi. Baik, Jadi ternyata kamu punya hubungan dengan Pak Gu ya? Aku pikir mukanya kenal, ternyata dia.
Masuk dulu saja, orang tuaku baru saja meninggal. Aku benar-benar tidak punya mood untuk menemani kamu menemui klien. Aku tahu, tapi klien ini sangat memperhatikan hubungan keluarga. Jadi kamu cukup muncul sebentar, aku bilang kamu tidak enak badan, lalu aku akan bukakan kamar untukmu di lantai atas. Baiklah, Ayo pergi, Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sudah lama dengar istri Pak Jiang adalah lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Binjiang. Ternyata juga juara kecantikan, Pak Jiang ya. Kedepannya sering-sering bawa Nyonya Jiang ke acara kita ya, haha. Ayo Pak Jiang, ayo Nyonya Jiang. Song Qingya, kapan kamu berencana menemui Pak Zheng? Pak Gu bilang 3 jam lagi baru pergi. Pak Zheng sudah datang lebih awal, kalau kamu membuatnya menunggu lama. Aku lihat bagaimana kamu menjelaskannya ke Pak Gu. Kenapa tidak ada yang memberitahu aku? Bukannya aku sudah memberitahu kamu, cepatlah pergi. Halo? Si perempuan itu sudah pergi, 30 menit lagi. Kamu ikuti alamat yang aku kirim. Song Qingya. Kali ini aku pasti akan membuatmu hancur. Zhao Bin, suruh Song Qingya membuatkan kopi untukku. Sepertinya sekretaris Song tidak ada. Jam kerja dia pergi kemana lagi? Sepertinya sedang berdiskusi bisnis dengan Pak Zheng. Bukannya Pak Zheng jam 3 sore, aku lihat dulu. Pak Zheng, ini laporan proyek yang kami buat untuk kerjasama ini. Silakan dilihat. Ayo, beberapa bagian ini tolong dijelaskan. Baik Pak Zheng. Proyek ini sebenarnya, Dasar perempuan jahat. Menggoda suamiku. Nyonya salah paham. Aku kesini untuk berdiskusi kerjasama dengan Pak Zheng. Ini adalah karyawan grup Gu. Grup Gu, aku belum pernah melihat pria dan wanita sendirian. Masih di kafe yang tenang ini membicarakan pekerjaan. Baiklah, dasar perempuan jahat menggoda suamiku. Ayo lihat, ada selingkuhan di sini. Dasar perempuan jahat menggoda suamiku. Ya. Tidak. Kamu. Pak Gu, kenapa kamu datang? Pak Gu masih berakting di depanku. Bagaimana, kamu si pria tampan ini mau jadi pahlawan? Cepat diam, ini adalah putra mahkota grup Gu. Pak Gu itu semua salah paham, ayo kita tanda tangani kontraknya. Ini cuma kecelakaan, lihatlah gadis itu, tidak ada kerugian besar. Tidak perlu tanda kontrak lagi. Kamu mau hentikan kerjasama dengan kami, karena satu karyawan. Kamu tidak bisa kehilangan yang besar, karena yang kecil, Pak Gu. Karyawan saya, fisik dan mentalnya terluka, martabatnya dihina. Ini yang paling penting bagi keluarga Gu. Kamu si wajah imut ini, benar-benar menganggap diri sebagai Pak Gu. Kamu masih ingin jadi pelindung si iblis ini. Diam. Zheng tunggu saja kebangkrutan. APA, rantai dana dibekukan? Pak Gu. Saya mohon, lepaskan saya salah, saya benar-benar salah. ITU. Semuanya salah dia. Pak Gu, saya buta tidak mengenal Gunung Tai. Semua salah saya mengakui kesalahan. Maaf. Maaf Pak Gu, saya minta maaf, tolong maafkan saya. Suamiku, kamu bagaimana? Semuanya salah kamu. Tidak menakutkan kamu kan? Maaf, saya gagal lagi. Tidak apa-apa, bukan salah kamu. Lalu janji kita. Kamu bisa tetap tinggal di perusahaan. Pak Gu, semuanya sudah selesai. Kedepannya kita tidak perlu ada hubungan bisnis lagi dengan grup Zhao. Biarkan mereka hidup sendiri. Baik Pak Gu. Pak Gu. Perlu sampai segitunya karena saya. Lagi pula ini cuma kesalahpahaman. Kamu adalah karyawan saya, mengganggu orang saya. Sama saja dengan menampar muka grup Gu saya. Kamu tidak enak badan.
Tidak, saya cuma ingin minum air lagi. Kalung tangan Sekretaris Song cukup bagus. Oh, ini suami saya yang memberikannya. Saya lihat cukup bagus, jadi terus memakainya. Jelek sekali, tidak tahu beli di mana barang murahan. Pak Gu, ini tidak murah, saya ingat di antara kalung tangan yang Anda berikan kepada istri. Ada yang seperti ini. Pak Gu, bagaimana bisa tidak ingat hadiah apa yang diberikan kepada istri sendiri? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Kamu tertawa apa lagi? Apakah kamu suka Sekretaris Song, Pak Gu? Apakah kamu suka Sekretaris Song? Jangan ngawur. Pak Gu, saya tidak ngawur. Sedemikian jelasnya kah? Lalu menurut kamu, dia suka nggak sama aku? Tapi kayaknya kamu lebih suka sama dia. Berarti dia juga ada sedikit suka sama aku. Gu Zong, aku nggak tahu, tapi kayaknya kamu jatuh cinta. Kamu harus jaga rahasia ini ya. Tenang aja Gu Zong. Guzong, aku kerja dulu ya. Oh oke. Aku beneran jatuh cinta. Minggu depan aku mau dinas, Songking ya kamu ikut ya. Oke Guzong. Dulu kan Guzong selalu bawa Jeje kalau dinas. Kok sekarang Songkinya langsung diandelin, denger nggak? Songkinya jorok banget sih. Siang tadi dia ketemu Zeng Zong, terus ketahuan sama istrinya. Apa? Ketahuan? Bukannya dia cuma meeting sama Zeng Zong. Pantas dinas juga dibawa, ternyata ada akal-akalannya. Setiap bos pasti dia godain, Songkinya. Dulu kan Guzong selalu bawa aku kalau dinas. Kamu berani-beraninya gantiin aku. Aku cuma ikut perintah Guzong. HMPH? Seseorang yang naik jabatan dengan cara tidur sama bos. Berani-beraninya sombong. Ternyata kamu yang kasih obat ke Guzong. Apa obat? Aku nggak tahu, ada temenku yang lihat. Teman, maksudmu pelayan yang ngunci aku di kamar. Pelayan, kamu ngomong apa sih? Jangan asal nuduh. Aku kasih tahu ya, kamu hati-hati aja. Malam ini cari beberapa orang buat ngejebak dia. Asal dia bisa bayar, ngapain aja boleh. Guzong, dokumennya. Taruh di meja aja. Ada apa lagi? Guzong, orang yang kasih obat ke kamu kemarin udah ketemu. Masih dicari, kenapa? Kayaknya orang itu Hijia-jia. Dia kayaknya tahu sesuatu, dan sengaja sembunyiin. Oke aku akan perhatiin. Cewek, kamu mau kemana? Cewek, kamu mau kemana? Lucu juga ya, main sama kita yuk. Siapa sih? Pergi sana. Siapa kita kenalan aja, ngapain? Kasih HP aku. Ikut kita baru kasih. HP. Kasih HP sini. Ambil sendiri, dia berani ambil. Aku udah telepon polisi. APA, Saya sudah menelepon polisi. berani menelepon polisi ya tunggu saja. Bagaimana kabar Pak Gu? Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita pergi. Tidak apa-apa. Pak Gu, luka Anda terlalu parah. Tunggu sebentar, saya akan ke apotek untuk membeli obat. Jangan pergi, temani saya duduk sebentar. Anda tidak takut kalau nanti Anda pergi para preman itu akan kembali? 2 orang melawan saya sendiri. Benar, saya tidak bisa meninggalkan Anda sendirian di sini. Pak Gu, kenapa Anda dipukuli? Masih tertawa. Waduh, Pak Gu dipukuli sampai jadi bodoh.
Pak Gu, saya sudah menelepon polisi, bagaimana kondisi luka Anda? Saya tidak apa-apa. Zhao Bin, Pak Gu dipukuli sampai jadi bodoh. Ah, Pak Gu, Anda bilang saja orang-orang itu adalah preman. Bagaimana bisa langsung maju begitu saja? Saya menyelamatkan Anda malah menyalahkan saya. Anda bisa memanggil lebih banyak orang. Kalau bukan karena saya cepat menelepon polisi, mungkin kita berdua yang terluka. Bagus juga kamu Songqingnya tidak berterima kasih padaku malah. Pak Gu, terima kasih. Sakit. Tidak sakit. Pak Gu. Terima kasih asisten Zhao, bagaimana kamu tahu saya lapar? Zhao Bin yang membelikan. Wah, ini pangsit kesukaan saya. Hei, Sekretaris Song, kalau kamu terus begini Pak Gu akan jatuh cinta. Ah, salah bicara, Pak Gu sudah jatuh cinta. Pak Gu, jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku. masa sih jelas kamu yang suka sama saya? Saya suka sama kamu, Pak Gu. Kalau kamu tidak suka sama saya kenapa selalu tersenyum pada saya? Saya hanya tersenyum pada kamu, bagaimana kalau saya tersenyum pada asisten Zhao? Apakah itu berarti saya juga suka pada asisten Zhao? Anda tidak boleh tersenyum padanya. Pak Gu, ini drama bos galak apa? Ini hadiah dari suami saya. Menurut saya tidak bagus. Songqingnya sebentar lagi ulang tahun, tolong bantu saya memilih hadiah. Harus 10 kali lebih bagus dari gelang jelek itu. Pak Gu, menurut Anda hadiah apa yang bagus? Kalau saya tahu ngapain minta kamu memilih. Sudahlah Anda malah membelikan gelang yang sama untuk istri saya. Selera Anda juga tidak bagus. Cepat lihat semua hadiah itu dari Pak Gu, sepertinya Songqingnya mau ulang tahun. Guzong benar-benar memberinya hadiah mahal. Aku bilangkan Songqingnya sedang menggoda Guzong. Mengapa Guzong memberinya hadiah yang begitu mahal? Songqingnya bukan istri Gu kan? Tidak mungkin kan? Menurutku, dia paling-paling hanya orang ketiga yang mengganggu pernikahan orang lain. Mengapa Guzong begitu baik padanya? Apakah dia benar-benar istri misterius Guzong? Guzong, hadiah di mejaku itu kamu yang kasih ya? Bagaimana, suka tidak? Aku tidak mau barangmu. Bukannya kamu mau ulang tahun, aku kasih hadiah kenapa? Tidak 10 kali lebih bagus dari gelang jelekmu itu. Guzong, kita ini hubungan atasan dan bawahan. Dan kita punya keluarga masing-masing. Kamu kasih hadiah mahal di kantor. Bagaimana orang lain melihatku? Baiklah, itu kesalahanku, aku seharusnya tidak membawa hadiah ke kantor. Guzong, dimanapun, aku tidak akan menerimanya. Hei, aku mau tanya sesuatu. Menolak hadiah yang kamu berikan. Apakah hadiahmu tidak layak diberikan, atau tidak sesuai dengan keinginan orangnya? Tapi dia dengan tegas bilang tidak mau hadiah apapun dariku. Kamu naksir dia. Tapi aku bisa merasakan dia menyukaiku. Kalau begini, sebaiknya langsung saja. Bosku juga sedang mengejarku, hari ini dia memberiku banyak hadiah. Lalu kamu terima tidak? Tidak, dia punya istri. Benar-benar tidak bermoral, menurutmu aku harus mengungkapkan perasaanku padanya tidak? Tentu saja harus, bukankah dia juga menyukaimu? Terima kasih atas sarannya. Ngomong-ngomong, jangan pernah menerima pria yang sudah menikah itu ya. Dulu-dulu, ada yang mengajakku keluar. Dulu-dulu, ada yang mengajakku keluar.
Seperti yang kita sepakati sebelumnya, 3 hari lagi kamu temani aku pulang menemui kakek. Lalu kita jelaskan semuanya, baru ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Baik, 3 hari lagi kamu jemput aku. Karena sudah pasti akan bercerai. Aku juga tidak perlu tahu rahasianya lagi. Orang ini tidak perlu ditemui lagi. Dulu sempat disangka sebagai orang ketiga, sekarang masih takut memikirkannya. Sudahlah, pulang saja. Dia kabur, siapa sebenarnya? Kamu ngapain di sini? Song Qingya, aku suka kamu. Kamu ngomong apa sih, Guzong? Jangan berpura-pura, sebenarnya kamu sudah tahu. Benar kan, bukankah kamu juga menyukaiku? Guzong, jangan main-main. Lihat mataku dan katakan padaku. Apakah kamu sama sekali tidak menyukaiku? Kamu juga suka sama aku, kan? Aku suka kamu. Terus kenapa? Kita punya keluarga masing-masing, aku nggak mau dianggap orang ketiga yang mengganggu keluarga orang. Kamu kan mau cerai, aku juga mau cerai, kita nikah palsu. Dulu aku nikah sama dia cuma buat bikin kakek yang sakit tenang. Dia juga nikah palsu, jangan-jangan. Qingya, kamu cuma perlu kasih tahu aku, kamu suka sama aku atau enggak. Kamu nikah palsu. Terus kamu pernah kontak sama istrimu nggak? Kita pernah kontak, kita udah sepakat cerai 3 hari lagi. Nanti aku cerai sama dia, kamu mau sama aku enggak? Kayaknya aku yang kebanyakan mikir. Ingat gak waktu aku dikasih obat, itu kamu yang ngelakuin, kan? Gu, bukan aku, beneran bukan aku. Jangan-jangan Song Qingya si jalang itu yang ngomong sembarangan. Zhao Bin udah selidikin semuanya, kamu masih nggak mau ngaku. Gu, beneran bukan aku, gimana mungkin aku kasih kamu obat? Kamu suruh aku satu kamar sama Song Qingya, bukannya mau ngerusak nama baik dia. Gu, kamu harus percaya sama aku nggak ada alasan buat ngelakuin itu. Kamu dipecat, sekarang aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, kamu pergi sendiri. Kedua, kita ketemu di kantor polisi. Gu, aku udah sama kamu bertahun-tahun. Masa nggak ada kepercayaan sedikit pun? Kamu pergi aja, aku rasa. Kamu pasti nggak mau aku tuntut kamu, kan? Zhao Bin, kamu bantu aku buat draft surat cerai. Kita cerai 3 hari lagi, aku udah janji sama Song Qingya. Kita berdua bakal bersama setelah cerai. Gu ternyata mau cerai demi si jalang itu. Akte nikah. Ini punyaku, Gimana mungkin punyamu? Kamu kan belum nikah. ini barang pribadiku, kamu ngapain bilang itu punya orang? Lagi ngapain? Gu, ada akte nikah di sini. Mungkin yang kamu kehilangan itu. Buka aja lihat. Kosong. Kamu ngapain ngutak-ngatik barang orang? Aku udah bilang ini punyaku. Nah, bener, ternyata salah orang yang dinikahin. Aku jemput kamu. Aku tunggu di depan komplek. Oke, bentar lagi sampai. Suamiku, Kamu, kamu nggak kenal aku lagi, ya, suamiku. bukannya kamu baru aja kirim pesan bilang nungguin aku. Aku cuma bercanda, aku udah dateng dari tadi. Kamu kok beda sama di telepon? Kamu curiga aku bohong ya? Tentu saja beda antara di HP dan di dunia nyata. Baik, setelah ketemu kakek kita cerai. Aku nggak mau cerai suami. Bukannya kita sudah sepakat untuk cerai. Sekarang aku berubah pikiran kalau cerai sama kamu aku nggak dapat apa-apa. Baik, aku kasih kamu kompensasi 30 juta. Aku mau 100 juta. Apa 100 juta?
Perusahaanku sebesar ini nggak mungkin nggak punya 100 juta kan? Kamu sama sekali beda sama yang di HP. Kamu pasti bukan istriku. Gimana bisa tahu banyak hal tentang kamu? Kalau aku nggak nurut sama kamu gimana bisa ketemu kamu di sini? Kamu pasti bukan yang di HP ini. Habis baterai. Masa kamu masih meragukan identitasku? Ini surat cerai kamu sekarang juga tanda tangan. Aku nggak akan tanda tangan surat cerai kecuali kamu sekarang juga transfer 100 juta ke rekeningku. Kamu. Kalian ribut apa? Kakek, aku ini menantumu. Oh, kamu menantuku. Wah, cantik banget. Yuchen, kita cocok banget sama kamu. Kakek, dia bukan menantumu, kita sebentar lagi cerai. Cerai siapa yang suruh kamu cerai? Kakek, Yuchen cuma bercanda, kita nggak mau cerai. Iya Yuchen, dengarkan. Cewek ini nggak akan cerai sama kamu, aku juga nggak setuju. Waktu itu aku nikah sama dia cuma buat bikin kakek senang. Sekarang aku mau cerai sama dia minta kompensasi 100 juta. 100 juta. Kakek, Yuchen cuma bercanda, aku nggak mau cerai sama dia. Makanya aku bilang begitu, kita nggak akan cerai. Yuchen, dengarkan, cewek ini nggak akan cerai sama kamu. Aku juga nggak setuju. Terima kasih sudah jaga suamiku. Masa sih ini istri misterius Pak Gu? Begitu berwibawa, ini baru wanita yang cocok sama Pak Gu. Jauh beda sama kita orang biasa. Ada yang pengen jadi bidadari tapi cuma burung liar. Selingkuhan ketemu istri sah. Ini jarang terjadi, lihat tuh istri sah. Gimana bisa bandingin, dia pasti cuma pakai cara-cara nggak bener buat merayu. Pak Gu. Mulai hari ini kamu pindah ke bagian logistik. Kamu dapat hak dari mana? Tentu saja dari suamiku. Aku tahu aku nggak ada di samping suamiku. Dia pasti dikelilingi oleh banyak wanita. Tapi kamu memang lebih buruk dari yang aku bayangkan. Seperti kamu ini bisa ada di samping suamiku. Aku bukan selingkuhan. Istri Pak Gu sudah datang ke sini, kamu masih tidak mengaku. Memalukan, kalau bukan kamu yang merayu, dia mungkin tidak akan tertarik padamu. Baiklah, ambil barang-barangmu dan pergi ke departemen logistik. Jangan pernah lagi aku melihatmu di dekat Yuchen. Pergi, kalau tidak selesai hari ini, jangan pulang. Kinya, kenapa kamu? Kenapa kamu menangis? Apakah kamu bercerai? Tahukah kamu apa yang mereka katakan tentangku? Mereka bilang aku selingkuhan yang meraih posisi dengan merayumu. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Gu Yuchen, kalau kamu belum bercerai, berarti kamu masih punya suami. Kita jangan berhubungan lagi bersamamu. Aku hanya akan disebut selingkuhan yang meraih posisi dengan merayumu. Kinya, dengar aku pasti akan membuat orang yang menyebarkan rumor ini membayar. Ikut aku pulang ya. Pulang? Aku sudah jadi bagian dari departemen logistik. Bagaimana aku bisa pulang bersamamu? Siapa yang menyuruhmu ke departemen logistik? Aku hanya ingin menjauh darimu. Zhao Bin, panggil ambulans. Sudah tahu siapa yang menyuruh Song Qingya ke departemen logistik? Pak Gu, istri Anda datang. Dia datang. Siapa yang memberinya hak untuk memindahkan karyawan seenaknya? Itu ayah. Cari tahu siapa yang menyebarkan rumor tentangku, semua akan aku pecat. Baik Pak Gu. Qingya, kamu sudah bangun, bagaimana? Sudah lebih baik.
Maaf King ya, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini, beri aku waktu ya. Kenapa kamu belum bercerai? Aku sudah siapkan surat cerai, tapi dia minta ganti rugi 1 miliar. 1 miliar. Bukan aku tidak mau bercerai, percayalah padaku King ya. King ya, aku sudah memecat semua yang menyebarkan rumor. Kedepannya tidak akan ada yang menyebarkan rumor tentangmu lagi. Dan aku tidak akan membiarkan wanita itu datang ke perusahaan lagi. Aku salah menuduhmu. Bukan, ini salahku, apakah kamu sudah bercerai? Belum, apa? Kamu juga belum bercerai, apakah kamu tidak tega? Bukan, dia yang mengingkari janji. King ya, aku akan mencari cara lagi untuk urusan cerai ini. Kamu harus menunggu aku ya. Ya, Pak Gu, HP sudah diperbaiki. Sayang, bagaimana keputusanmu? Kamu bukan istriku, kamu penipu. Tidak mungkin. Ini pasti penipuan telekomunikasi. Sekarang banyak penipuan telekomunikasi yang bahkan mencuri nomor telepon. Baiklah, coba sebutkan nomor telepon saya. Bukan nomor telepon kamu yang berakhir 5073 itu. Itu nomor akun perusahaan saya selalu menggunakan akun pribadi untuk berkomunikasi dengan istri saya. Katakan siapa kamu. Saya, Laporkan ke polisi Xiaobin. Ini Pak Gu. bukan, ada yang menyuruh saya melakukan ini. Siapa? Xiaobin, temukan orang ini untuk saya. Baik. Halo, maaf saya ada masalah. Itu suaranya. Saya tidak sengaja membatalkan janji, mari kita tentukan waktu lain untuk bercerai. Agar tidak salah, kita semua membawa syal. Boleh, besok saya menunggu di kafe waktu. Pak Gu, Hijajah benar-benar Anda. Kenapa kamu di sini? Setelah keluar dari perusahaan, saya tidak punya tempat lain, jadi bekerja sebagai pelayan di sini. Pak Gu, kopi Anda. Letakkan saja di sini. Maaf Pak Gu, saya tidak terlalu familiar. Saya akan mengantar Anda ke kamar mandi. Tidak apa-apa, saya bisa sendiri. Biarkan saya membantu Anda Pak Gu. Wah, kenapa kamu di sini? Orang yang kamu tunggu tidak akan datang. apa maksudnya? Bukan menunggu Yuchen kan? Anda salah, saya tidak menunggunya, silahkan pergi. Halo, asisten Zhao. Apa Yuchen masuk rumah sakit, kecelakaan? Bagaimana keadaan Yuchen? Baik. Bagaimana keadaan Yuchen? Apa hubunganmu dengan keadaan Yuchen? Saya harus ke rumah sakit menemui suami saya. Kamu tunggu saja di sini orang yang kamu tunggu. Pak Gu, bisakah saya kembali ke cerita? Saya hanya ingin berada di dekat Anda. Siapa kamu, bagaimana keadaan King-nya? Jika sebelum jam 8 saya tidak mendapatkan 20 miliar, kamu tidak akan pernah melihat wanita ini lagi. Halo halo. Halo, saya mau melapor ke polisi.
Bagaimanapun juga Pak Gu, tidak mungkin mengumpulkan 20 miliar dalam 2 jam. Kumpulkan, beritahu semua keuangan untuk mentransfer semua uang ke kartu saya. Pak Gu, dengarkan dulu, penjahat meminta 20 miliar. Tapi hanya memberi kita 2 jam, dia ingin membuat kita panik. Kita harus menemukan lokasi dulu, tahu di mana Sekretaris Song. Ya, cepat beri saya lokasinya, cari tahu di mana dia. Guzong, kamu bisa mengumpulkan 20 miliar untuknya, tapi 1 miliar pun tidak mau memberikannya padaku. Kamu benar-benar sangat mencintainya, ya? Apa kamu tahu di mana dia? Cepat beritahu aku. 500 juta sekarang juga transfer ke rekening saya. Sudah dikirim. Pergi ke dermaga barat kota. Cepat ke dermaga barat kota. Wah, ternyata cantik juga. Menurutmu, apakah dia akan mengeluarkan 20 miliar untuk menyelamatkan nyawamu? Siapa yang mengirimmu? Tidak ada yang mengirim saya hanya mendengar. Grup Gu adalah perusahaan terbesar di kota Jiang. 200 miliar saja, Gu Yuchen pasti bisa mengeluarkannya. Polisi akan segera datang, kamu tunggu saja masuk penjara. Berani-beraninya mengancam saya. Lihatlah situasimu sekarang. Ternyata kamu adalah Nyonya Gu yang sebenarnya. Apa yang kamu katakan? Kamu belum tahu, ya? Orang yang kamu nikahi adalah Gu Yuchen. Dan kamu adalah Nyonya Gu yang legendaris. Lucunya, kalian berdua tidak tahu bahwa pasangan nikah kalian adalah satu sama lain. Takdir memang tidak ingin kalian bersama. Omong kosong. Gu Yuchen sedang dalam perjalanan ke sini. Saya ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wanita yang dicintainya ada di sini. Akan mengalami siksaan seperti apa? Bagaimana kamu tahu saya adalah Nyonya Gu? Haha. Tentu saja dari sertifikat nikah. Kamu tahu mengapa sertifikat nikah itu kosong? Saya melihatnya, ternyata yang tertera adalah nama kamu dan Yuchen. Sangat lucu, dua orang yang saling mencintai. Tapi malah berniat untuk bercerai, haha. Dengarkan penjelasanku, aku menikah palsu dengannya, aku tidak menipumu, bisakah kamu mempercayaiku? Apa hubunganmu dengannya? Apa hubungannya denganku? Kamu memanfaatkanku untuk memancing orang datang. Apakah karena uang? Tentu saja bukan karena uang. Song Qingya, tahukah kamu sebelum kamu datang ke grup Gu, akulah yang paling dekat dengan Guzong. Kami bekerja sama setiap hari, akulah yang paling dipercayanya. Hingga kamu muncul. Semuanya berubah. Gu Yuchen malah jatuh cinta padamu. Aku tidak mengizinkannya. Aku tidak mengizinkan dia mencintai siapapun. Dulu kamu dekat dengannya, kamu cuma bawahannya. Tidak mungkin, pasti dia pernah suka sama aku. Semuanya gara-gara kamu yang menggoda. Kamu pikir dia kasih tugas karena suka sama kamu. Kamu pikir dia ajak kamu perjalanan dinas karena suka. Kamu pikir dia ngomong baik-baik sama kamu. Itu artinya dia suka sama kamu. Dia cuma mau bina kamu. Kamu mengecewakannya. Tidak mungkin, apa hak kamu ngomong begitu? Sekarang lepas, masih ada jalan mundur. Hahaha. Aku gak akan lepas, aku gak salah. Yang salah itu kamu itu kesalahan. Aku mau bikin Gu Yuchen menyesal seumur hidup. Aku mau dia lihat wajah kamu. Berhenti. Yuchen, akhirnya kamu datang. Kamu tahu gak aku nunggu kamu susahnya kayak gimana? Hijia-jia apa yang kamu mau bisa bilang sama aku, lepaskan Qingya.
Kamu begitu peduli sama Songkinya, kamu bajingan. Kingya kamu gak apa-apa Kingya. Kamu ngapain sama dia? Tenang aja, Yuchen aku gak sentuh dia sama sekali, beneran. Hijia kamu mau apa? Kamu mau berapa uang? Kamu bisa bilang sama aku gak mau uang. Aku mau kamu. Oke aku yang jadi sandera, kamu lepaskan Songkingnya. Kemari. Aku udah di sini, lepaskan Songkingnya. Yuchen kamu masih polos ya? Gak heran bisa terpesona sama Songkinya si Jalang ini. Kamu terlalu bodoh, kok percaya sama semua orang. Cepat lepaskan dia. Tidak mungkin. Cepat berhenti, polisi sebentar lagi sampai. Kamu malah lapor polisi. Aku percaya sama kamu, kok bisa lapor polisi? Kalau begitu, oke. Mari kita mati bersama, gimana? Aku bisa sama kamu selamanya, gimana? Nona kamu sebelumnya gak bilang mau mati bersama. Aku punya tanggungan, gak bisa main nyawa sama kamu. Jangan lupa, kita ini satu nasib. Nona aku beneran gak bisa main nyawa sama kamu. Sekarang kamu gak ada temannya. Gak bisa balik lagi, gak bisa mundur lagi Yuchen. Gak bisa balik lagi. Yuchen aku gak mau sakiti kamu, kok kamu bisa sebodoh itu? Kamu gak apa-apa ya? Hijia kasih aku pisau itu. Semuanya akan berakhir. Tenang aku akan selesaikan dia dulu. Nanti kita ngobrol baik-baik. Yuchen. Aku tidak sengaja. Hijia, Seharusnya tidak seperti ini kan? kamu tidak bisa kabur. Ah. Kamu sudah bangun merasa lebih baik. Masih sakit tidak? Tanganku sakit sekali rasanya tidak bisa digerakkan. Apa lukanya tersentuh biar aku lihat. Baiklah Guyuchen kamu bohong padaku. Apa lukanya tersentuh? Sakit. Aku tidak sentuh lagi. Tapi aku ingin menyentuhmu. Kamu bohong padaku. Aduh. Apa lukanya tersentuh? Sakit. Tapi aku ingin menyentuhmu. Oh iya hari itu di gudang. Hijia bilang apa padamu? Apa dia mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar? Maaf. Tidak apa-apa itu semua hanya rumor. Dari awal sampai akhir aku selalu percaya padamu. Kini mari kita menikah. Ah. Kamu tidak mau menikah denganku. Kan kamu belum bercerai. Song apa Ting itu dia sebenarnya palsu aku sama sekali tidak mengenalnya. 3 tahun ini aku hanya bertemu dengannya sekali aku bahkan tidak tahu namanya seperti apa rupanya. Oh begitu. Aku tidak percaya. Kamu percaya? Tidak percaya. Katanya percaya. Aku tidak percaya. Kamu percaya? Tidak percaya. Kamu percaya? Tidak percaya. Katanya percaya. Tidak percaya.
Katanya percaya. Aku tidak percaya. Yuchen, kenapa kamu begini? Luka tapi nggak bilang sama aku, malah bilang Xiaobin yang tanya. Dia baru kasih tahu aku kenapa kamu. Gak apa-apa kakek. Gadis ini kok kayak familiar ya? Pernah ketemu di mana ya? Kakek nggak ingat aku ya? Aduh, aku udah tua jadi nggak ingat. Kayaknya ada kesan sedikit. Kakek ingat nggak kita naik lift bareng? Lalu diusir sama orang jahat. Oh iya lift. Aku ingat sekarang. Lift, kamu itu gadis cantik dan baik hati. Namanya apa ya? Kayaknya Song. Song King ya? Iya Song King ya. Kakek dulu pernah bilang sama aku soal dia kok lupa. Kakek pernah bilang soal aku kapan itu? Aku kok nggak tahu pernah dibicarakan. Waktu itu kakek bilang ada gadis kikuk baru di perusahaan langsung dibully. Gu Yuchen, kamu bilang aku kiku. Bukan aku yang bilang itu, kakek yang bilang. Masa sih kakek nggak mungkin bilang aku kiku? Nggak kikuk kok, gadis ini cuma baik hati. Kamu tahu nggak apa itu baik hati, dasar anak nakal? Menantuku mana? Ah, kakek itu bukan menantu kakek. Dia cuma penipu. Penipu menantu kakek. Ada di sana. Urusan perceraian harus segera diselesaikan, aku akan hubungi dia sekarang. Aku ke toilet dulu. Kemarin aku nggak ketemu kamu, aku juga ada alasan. Kita janjian lagi ya. Nggak masalah, 3 hari lagi ketemu di kantor catatan sipil. Pakai baju hitam semua. 3 hari lagi janji ketemu. Kinya, kamu kenapa nggak enak badannya? Salah kamu terus kasih aku buah. Bukan kamu yang mau makan. Kamu kasihnya sampai ke mulut, aku mana bisa nggak makan. Bodoh. Kemarin hadiah ulang tahun buat kamu nggak diterima, kali ini harus diganti. Nah Pak Bu, kali ini mau kasih apa? Dikirim ke kantor atau ke rumah? Mau dikirim kemana aja, siapa yang berani ngomongin? Aku usir mereka semua. Tapi kamu, aku sekarang belum cerai. Kalau gitu, kita ini selingkuh ya? Berarti kita jadi selingkuhan di keluarga masing-masing dong. Gimana kalau orang lain tahu? Kinya, percayalah, aku pasti akan bercerai. Ngomong apa sih? Aku percaya kamu kali ini pasti akan melakukannya. Sudah sampai. Wah, kebetulan ya Pak Bu. Kamu kesini untuk bercerai. Kok kamu di sini? Tentu saja aku kesini untuk bercerai. Kenapa takut ketemu istrimu? Nggak kok, kebetulan setelah urusan cerai selesai, kita bisa langsung urus pernikahan. Aku penasaran mau lihat suamimu kayak apa. Suamiku jauh lebih ganteng dari kamu. Nanti kalau dia datang kamu akan tahu. Aku nggak sabar menikah denganmu. Halo sayang, aku sudah sampai nih, sudah lama nungguin kamu. Gimana, kaget ya? Tunggu dulu biar aku pikir-pikir. Kapan kamu tahu? Hijajia yang kasih tahu aku. Jadi selama ini kamu sembunyikan dari aku. Gimana, kaget nggak? Untung kamu. Ada apa kamu baik-baik aja? Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini sering mual. Ayo kita ke rumah sakit. Tunggu dulu, kayaknya ada yang nggak beres. Jangan-jangan kamu Hamil.
Ada apa ya, jangan-jangan hamil? Hebat, kini aku akan jadi ayah. Kak, aku belum pernah lihat Pagu masak. Aku percaya dia. Zaobin, mending kamu makan dulu. Jangan deh Pagu, masakanmu untuk kakak, biar kakak yang makan dulu. Sayang, mending kamu coba dulu. Hahaha. Pesan makanan online aja. Pak Gu dan Sekretaris Song menikah. Apa Sekretaris Song benar-benar naik jabatan? Aku merasa Sekretaris Song itu istri misterius Pak Gu. Pak Song mau gula nggak pakai susu? Kopinya terlalu manis. Kalau gitu aku ganti yang baru. Sekarang nggak manis kan? Cairinya terlalu keras. Beli yang baru. Kantornya terlalu kecil. Besok ganti yang besar. Sekretaris Gu untuk membersihkan. Baik. Mulut istri berwarna abu-abu.